topik hari ini yang saya ingin angkat untuk kita dan akan saya sampaikan adalah mengapa, pertanyaannya, mengapa Injil ditulis atau dicatat ya, ditulis. Oke, mari kita lihat bagian firman Tuhan yang ingin saya sampaikan di Yohanes pasal 20. Mari kita lihat di Yohanes. Sekarang Injil Yohanes, balik surat Yohanes. Sekarang Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20, kita lihat di ayat 30 dan 31 ya. Ayat 30 berbunyi demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita berdoa. Serahkan. Bapak yang surga, terima kasih kami sudah bisa berkumpul kembali. Sekarang kami mau masuk berkhotbah Bapak. Tolong Bapak berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan agar kami juga bisa mengerti ya Bapak. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mengapa Injil ditulis? Sekarang kita mau bertanya dulu. Apa itu Injil? Injil itu bahasa Arab yang kita pakai. Bahasa Inggris, Gospel. Diterjemahkan ke Indonesia, kabar baik. Bahasa aslinya Yunani, Evangelion. Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Itu adalah tentang janji-janji Tuhan Allah yang ingin mengutus Sang Mesias datang kepada umatnya untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini adalah kabar baik, kabar sukacita. Ini adalah Injil, ini adalah Gospel. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil Markus pasal pertama, ayat pertama, dia menulis begini, diawali dengan begini ya. Permulaan Injil Yesus Kristus. Ini Markus loh yang menulis, mengatakan Anak Allah seperti yang telah tertulis. Nah, seperti yang telah tertulis di dalam kitab para nabi. Jadi Injil Markus menulis ya dengan permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah, seperti yang telah tertulis di dalam kitab para nabi. Berarti ini berita Injil, sukacita, berita bagus, sudah dicatat di perjanjian Yesus. Kita mengatakan bahwa Allah Bapa atau Allah telah berjanji akan mengutus Sang Mesias Juru Selamat datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, kan? Untuk menyelamatkan manusia dari hamba dosa, dari kuasa dosa. Nah, saudara-saudaraku, jadi di Alkitab kita Perjanjian Baru ada disebut 4 Injil. Apa itu 4 Injil? 4 Injil ini ditulis oleh 4 orang. Menulis tentang Injil. Nah, sekarang Injil itu apa? Nah, dia tidak akan bahas. Nah, di sini saya sudah tulis ini. Nah, ada 4 orang yang menulis tentang
Injil tentang Yesus Kristus. Masing-masing menulis dari cara pandang mereka masing-masing. 4 orang menulis tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ada 4 yang memandang, melihat. Ini menulis tentang Yesus untuk para pendengar, untuk orang Yahudi, untuk bangsa-bangsa lain mengenai Yesus Kristus. Maka itu disebut ada 4 Injil, kan begitu, oke? Nah, sekarang kita lihat dulu di Perjanjian Baru yang pertama kan namanya welcome. Jadi Injil Matius. Nah, kita lihat the Gospel of Matthew. Kita bedakan Matius. Matius melihat Yesus sebagai apa? Dan dia ingin mempresentasikan kepada siapa? Kan begitu. Nah, Matius adalah murid Yesus. Sebelum jadi adalah rasul Yesus ya. Sebelum dia diangkat menjadi rasul Kristus, dia itu kan tukang cukai, tukang tarik pajak. Matius ini, oke? Nah, dia menganggap Yesus Kristus adalah raja yang datang. Atau digambarkan dengan binatang itu lion. Nah, sekarang Israel lagi perang dengan Iran, disebut apa istilahnya? The ruling lion, lion yang senang. Oh, nah disebut lion. Dia melihat dari ini dia presentasi kepada orang Yahudi. Hey, your king is coming. His king. Oke. Nah, dia datang dari keturunan Raja Daud. Oke. Nah, kemudian Markus lihat apa? Nah, ingat Markus ini bukan rasul. Wah, itu kan nggak ada namanya rasul ya. Dia Markus, tapi dia murid. Nah, murid dengan arti dengan rasul itu beda, kan? Murid, murid Markus ini dia selalu ikut rasul-rasul dan dia ikut pernah menyaksikan Yesus kan? Dia melihat Yesus sebagai apa? Hamba manusia, the servant, hamba manusia, hamba ya disebut hamba ya, oke? Servant ya. Disebut gambarnya binatang lembu yang melayani, yang bekerja. Saudara tahu lembu itu kerja apa? Kalau di sawah, terus boleh juga ambil itu susunya ya. Jadi, nah, itu lembu semua bekerja. Nah, itu lembu, oke? Nah, Yesus adalah hamba yang melayani orang, datang melayani orang berdosa, kan? Jadi Markus, Lukas bukan rasul. Lukas adalah murid Yesus. Dia bukan orang Yahudi. Dia orang Greek, Yunani. Nah, Alkitab Paulus mengatakan Lukas adalah tabib, dokter, bukan doktor ya, dokter, physical dokter yang merawat orang, makanya disebut tabib. Dia adalah orang Greek. Dia ingin melihat Yesus Kristus bagaimana. Nah, ini Lukas, temannya para rasul-rasul, menyaksikan apa yang rasul sampai dia beritakan itu, yang rasul-rasul lakukan mujizat dan sebagainya. Maka dia menulis 2 kitab. Satu Injil Lukas, satu lagi Kisah Para Rasul. Dia menulis untuk siapa? Untuk para orang yang educated people, pejabat tinggi. Wah, ini Lukas luar biasa. Dan khususnya kepada bangsa-bangsa kafir, bangsa lain. Lukas. Dia memandang Yesus bagaimana? Sebagai anak manusia, the Son of Man, adalah juru selamat manusia. Dia disebut manusia. Yesus anak manusia, makanya Yesus berkata anak manusia, orang tuh ngerti. Anak manusia, oke? Dia manusia. Dia 100% manusia, 100% Allah. Nah, ini disebut manusia. Dia manusia yang sebagai juru selamat, sudah menderita demi untuk menyelamatkan manusia. Maka Lukas menulis. Nah, Yohanes. Nah, sekarang Yohanes itu rasul. Sama dengan Matius sama. Dia adalah rasul. 12 rasul itu. Sudah tahu ya? Nah, dia memandang Yesus itu apa?
the Son of God, anak Allah. Ada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah God, Allah. Logos itu adalah yang keluar dari Allah. Arti dia adalah Allah. Yang keluar dari Allah Bapa. Jadi disebut anak Allah. Nah, digambarkan sebagai binatang apa? Raja wali. Ya, jadi ada lion, singa, ada hamba, ada manusia, ada raja wali. Saudara, kalau image raja wali itu apa? Terbang tinggi ya, bisa mengarungi itu angin badai, nggak apa-apa dia. Ya hebat, raja wali. Tapi intinya apa? Dia ingin menunjukkan Son of God adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi dan kepada kita semua. Yesus Kristus adalah Allah. Tapi anehnya ajaib, bukan ajaib lagi. Hari ini ada gereja-gereja pendeta besar tidak percaya Jesus is the Son of God. Wah, ini sangat bahaya nih ajaran ini. Ya kan, ada gereja sampai itu namanya Gilbert, namanya Lubendung. Dia tidak percaya Yesus itu the Son of God. Yesus hanya manusia saja. Tidak percaya ini. Maka kita lihat keempat ini ya, melihat Yesus itu sangat komplit. Dipresentasikan kepada manusia di dunia ini, kepada orang Yahudi, pilihan Tuhan, juga kepada bangsa-bangsa lain. Siapa Yesus? Dia raja, yes. Dia hamba yang sudah menderita, yes. Dia manusia yang sudah dikabut, yes. Dia adalah anak Allah. Nah, kesimpulannya kalau kita lihat di sini, bahwa raja yang dijanjikan telah datang itu, dia sebagai singa. Kan? Hamba yang melayani, yes, sudah. Juru selamat manusia, ya, dia juru selamat. Anak Allah yang ilahi, dia 100% Allah, 100% manusia. Yesus sendiri, Yesus ya. Nah, ini mengenai gambar-gambar sebagai binatang ini ada ditulis di Yehezkiel 1 Wahyu 4 ayat 7. Nah, Yehezkiel itu menggambarkan seperti ada binatang yang mukanya manusia. Digambarkan Yesus itu. Singa, lembu mukanya, raja wali. Nah, ini kedua ayat ini saudara, sebenarnya menggambarkan adalah pribadi Yesus yang telah datang itu. Dia bukan manusia seperti Yesus. Dia singa, Yesus raja. Dia lembu yang sudah Yesus, dan dia raja wali digambarkan adalah anak Allah. Oke, nah ini sangat jelas apa yang diajarkan oleh Alkitab firman Tuhan. Oke, nah walaupun mereka masing-masing ya yang menulis ini, tetap ada ayatnya ya yang ingin menyatakan bahwa singa itu Matius pasal 1 ayat 1 dari keturunannya ya, genealoginya. Kemudian ayat 2 dan 2 itu genealogi dari siapa? Terus pasal 21 ayat 5, 28, 18 itu oleh Matius. Markus sebagai hamba yang melayani Tuhan, saudara bisa lihat di Markus pasal 10 ayat 45, di Markus 1, 38, di Markus 6, 3, saya baca aja ya. Oke. Nah, Lukas sebagai anak manusia, pasal 19 ayat 10, pasal 2 ayat 52, pasal 3 ayat 38 disebut anak manusianya. Oke. Nah, kalau Yohanes ada ayatnya adalah ya, Yohanes 1 ayat 1, kemudian ayat 14, kemudian ayat pasal 20, 31, kemudian pasal 10 ayat 30. Nah, ini sudah menggambarkan Yesus seperti manusia, singa, lembu, dan raja wali. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Nah, Paulus kalau kita lihat di dalam surat-suratnya, dia juga mencatat apa yang dia alami, apa yang disaksikan tentang Yesus itu. Nah, jadi semua penulis Injil ini mereka menulis apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengarkan. Mereka tulis, mereka catat. Lalu catatnya untuk apa? Tentu ada maksudnya, seperti yang sudah kita baca tadi kan di Yohanes pasal 20, ya jelaskan pasal 20 ayat 30 ya. Memang masih banyak tanda-tanda itu mereka nggak catat. Kenapa? Karena di sini mengatakan ya,
Di ayat 13. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Tujuannya dicatat supaya kamu percaya siapa? Yesus Kristus. Percaya Injilnya. Injil itu good news. Itu yang mereka catat sebagai good news. Nah, saudaraku, jadi mereka sudah catat ini. Nah, datang lagi seorang yang penentang Yesus. Namanya sebelum diganti Paulus, Saulus. Dia menangkap pengikut Yesus. Tetapi akhirnya Yesus yang tangkap dia. Dalam arti Yesus menyatakan diri kepada Saulus di jalan mau menuju ke Damaskus. Kenapa? Karena dia sudah dapat kuasa surat dari Mahkamah Agama loh, di kota Jerusalem. Saudara bayangkan ya, dia punya surat kuasa penuh loh. Bisa menangkap orang, bisa bunuh orang dengan surat itu loh. Luar biasa Paulus loh. Oh, dengan gagah perkasa dia mau ke Damaskus, tapi tengah jalan Tuhan Yesus dengan sinar yang terang menampakkan diri kepada Saul dipanggil. Kenapa kamu mengambil saya? Lalu dia panggil, Tuhan, siapakah engkau? Akulah Kristus yang engkau aniaya. Kemudian Yesus mengatakan, kamu pergi ke Damaskus sana. Nanti apa yang akan kamu akan tahu apa yang harus dikerjakan. Dan Ananias datang menumpang tangan dan matanya terbuka, kemudian dibaptis. Nah, setelah dia dibaptis, telah terjadi perubahan luar biasa dalam hidup Saul itu. Sekarang jadi Paulus. Tadinya menentang, sekarang dia ketemu sama orang Yahudi. Dia bilang, Yesus Kristus yang mati itu disalib, dia adalah the Son of God. Anak Allah, dialah Mesias, dialah juru selamat. Semua orang heran. Makanya orang Yahudi benci sekali dengan Paulus sampai hari ini. Kenapa? Karena salah satu murid Yesus itu, yang Paulus yang terakhir dipilih Tuhan itu, yang memutarbalikan hukum Taurat dalam arti seperti mereka anggap dia melanggar hukum Taurat. Nah, tidak. Dia tidak memutarbalikan hukum Taurat, tapi Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Seolah-olah orang Yahudi menuduh Paulus melanggar hukum Taurat. Tidak taat lagi hukum Taurat supaya bisa masuk surga. Nah, sekarang terbalik. Kita harus percaya good news. Nah, itu loh. Good news supaya masuk surga dengan iman, percaya kepada good news, evangelium. Bukan lagi mentaati hukum Taurat masuk surga. Itu kan orang Yahudi marah besar. Paulus, you tidak tahu hukum Musa yang suruh Tuhan Allah suruh kita taat supaya kita bisa diselamatkan. Paulus bilang tidak lagi. Yesus sudah menggenapi. Nah, menggenapi itu sebenarnya berita bagus, good news. Yesus telah menanggung semua kita. Sekarang Yesus mati untuk kita di atas kayu itu, menebus dosa kita. Sekarang you percaya kepada Yesus. Dengan hatimu percaya, Yesus mengaku. Dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Itu beda lagi deh. Tentu yang ini perbedaan dengan PL dan PB. Ya, nah inilah good news, saudara-saudaraku. Wah, Paulus kemana-mana. Sekarang dia begitu berani kepada orang Yahudi. Yesus Kristus, anak Allah. Dia adalah juru selamat, dia Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Orang Yahudi marah sama dia. Oke? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Mari kita lihat saudara-saudara. Injil ditulis oleh keempat penulis ini yang masing-masing punya latar belakang beda. Pertunjukan. Kalau ini memang dia adalah murid ya, bukan langsung murid yang selalu ikut Tuhan Yesus dan ikut murid yang lain. Lukas ini memang dokter. Nah, ini juga seorang profesinya apa? Saudara tahu? Masih ingat di Danau Galilea sama Petrus, sama Andreas, sama Yakobus, James, and John. James and John. Dan John. Coba, mereka profesinya apa? Tukang nelayan, penangkap ikan.
Itu profesinya. Ini bukan Yohanes Pembaptis ya yang salah. Dia tukang Galileo sana profesinya. Tapi dia bisa menulis Injil itu sangat luar biasa. Sampai hari ini tulisannya diperdebatkan oleh para teolog Kristen. You know? Pada mulanya ada firman Logos. Logos itu adalah Allah. Mereka mulai bertanya, ini Logos itu siapa? Ini kan firman yang keluar dari mulut Allah, jadi Logos. Ya, itulah firman hidup. Yesus yang telah menjadi Allah, Allah yang telah menjadi manusia. Diperdebatkan oleh saksi Yehova. Yesus bilang, Yesus itu the secondary God. He is not God. But dia telah dijadikan God. Itu saksi Yehova. Ya, Muhammad bilang, mau bilang apa? Yesus siapa? Ya, Yesus itu saudaranya Lucifer. Woi. Kenapa? Sama-sama diciptakan oleh Allah. Lalu mereka berdebatkan di surat Yohanes pertama ini. Saudara, tapi kita sebagai the Bible believer, we stand firm in the word of God. Jesus is the living word. Yang keluar dari mana? Dialah Yesus Kristus yang telah datang menjadi manusia. Nah, sekarang mereka tulis, gampang ini tulis, Paulus juga tulis, memberitakan Injil dan sebagainya. Jadi, maksudnya apa? Kenapa ini ditulis? Ini bukan hanya sekedar sebagai informasi, tetapi ini adalah wahyu Allah. Nah, ini bukan hanya ditulis-tulis, dibukukan jadi cerita kisah dongeng seperti yang sekarang kita ada ya, kisah dongeng seperti di Israel. Orang Yahudi itu sebenarnya banyak kisah-kisah yang nggak ada di Alkitab, disebut kisah-kisah juga ya di dalam buku Talmud atau apa gitu ya. Di agama lain juga ada kisah-kisah ceritanya mereka tuh lah. Mereka kisah tuh benar atau enggak? Nah, sekarang orang tanya, you percaya Markus Matius, Markus, Lukas, apa itu? Kalau orang yang tidak mengakui Alkitab ini firman Allah, wahyu Allah, mereka akan mengatakan mereka mencatat dongeng. Nah, itu yang di sini yang kita harus counter mereka. Ini bukan dongeng, ini fakta. Satu pribadi ditulis 4 orang. Sudah cukup kok. Saksinya nggak? Lebih dari 2 kan saksi. Yang kemarin saya korbankan di pengadilan menjadi valid saksinya adalah 2 saksi. Lebih dari itu lebih bagus. Nah, ini ada apa? Kan sudah. Nah, jadi Injil ditulis bukan sekedar informasi, bukan sebagai cerita yang dibikin-bikin ya. Tapi ini adalah wahyu dari Allah. Kenapa mereka bisa tulis? Karena Roh Kudus yang menggerakkan mereka tulis dengan masing-masing memandang Yesus Kristus yang beda. Tetapi satu pribadi mereka yang lihat. Dan mereka menyimpulkan satu, Yesus adalah Mesias, juru selamat dunia yang telah datang mati menebus dosa manusia. Jadi bukan sekedar informasi, bukan sejarah biasa, bukan cerita moral, bukan kumpulan kejadian yang ajaib-ajaib. Bukan itu, melainkan divine revelations, wahyu ilahi kita mengatakan. Ya, yang mencatat miracle. Sudah di kitab agama lain nggak ada itu yang mereka catat miracle, nggak ada. Tetapi kita punya Alkitab mencatat miracle yang banyak di mana nih? Ini keempat, luar biasa. Kenapa? Kita percaya. Yes, kenapa? Karena diwahyukan oleh Allah. Mereka menulis, menulis Mesias juru selamat. Karena Allah yang telah datang, ya, dialah satu-satunya juru selamat, mediator antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Karena itu, saudara, mari kita harus rajin baca dan baca Injil Yesus Kristus. Yang kedua, Injil ditulis sudah jelas di ayat yang kita baca, supaya kamu percaya apa yang mereka tulis.
Tapi permasalahannya di kalangan orang Kristen, kita bilang Kristen liberal. Ada yang nyindir, mereka kan hanya catat saja. PL juga cerita-cerita Yunus, cerita-cerita orang Israel keluar dari Mesir. Ya itu kan hanya suatu dongeng yang diceritakan dari turun-menurun katanya. Jadi cerita, lalu kalian orang Kristen fundamentalis, baptisalis, kalian percaya katanya. Mereka nyindir-nyindir ya. Mana mungkin orang Israel hampir 2 juta di padang gurun makan bisa kenyang dan sebagainya. Mana ada itu katanya, mereka percaya itu. Padahal Tuhan pelihara mereka, dikasih mereka mana yang turun dari langit surga. Itu namanya mana. Makanya sedikit Tuhan, kalau zaman sekarang Tuhan kasih mana kami, kami makan tapi sehat. Selama 40 tahun kami nggak pernah sakit kanker, nggak sakit-sakitan. Dan makan apa? Mana? Oh, zaman sekarang orang makan makanan yang bejat. Sekarang kan dalam makanan yang banyak macam ya, yang kita import dari luar negeri. Wah, susu ini, sashimi lah, semua apa ini, semua macam-macam lagi kita. Subway lah, ada nama Subway. Kamu juga nggak ngerti apa itu Subway, aku juga nggak ngerti. Pak Fern juga mungkin nggak apa itu Subway. Subway kira itu kayak orang masuk bawah tanah Subway gitu ya. Ya ada juga itu roti Subway gitu ya, macam-macam ya. Ya, Ivan ya, Ivan. Itu di Australia tahu loh, banyak makanan yang aneh-aneh gitu ya. Aduh, itu lezat enak ya. Tapi bukan tentu sehat ya. Nah, itu orang yang Israel itu padang gurun loh. Siang hari panas, malam dingin. Kok bisa sehat, luar biasa. Kita percaya apa yang dikatakan Alkitab. Mereka menyeberangi dengan laut yang dibelah, percaya. Ini enggak sedungkul, mereka jalan. Mana bisa tenggelam sedungkul. Ya kan? Yunus ditelan ikan, itu cerita dongeng. Itu orang Kristen, liberal, percaya. Pokoknya yang di Alkitab itu mereka mujizat itu mereka nggak percaya, oke? Nggak rasional istilah mereka. Okay? Nah, jadi yang kedua, Injil dicatat supaya kamu percaya. Di sinilah kita lihat Tuhan mau setiap orang bukan hanya membaca cerita, tapi you harus percaya. Nah, ini kata percaya ini yang sulit ini. Apakah engkau mau percaya apa yang mereka tulis? Cerita tentang kelahiran Yesus, tentang pelayanan Yesus, tentang mujizat yang Yesus lakukan, percaya. Tentang Yesus membangkitkan Lazarus, sudah 4 hari, sudah busuk ya. Kalau orang mati sudah 4 hari sudah busuk. Ya kecuali kamu tutup pakai peti, disil nggak keluar baunya kan, tapi sudah busuk ya. Tapi Yesus bilang, buka itu pintu kuburannya. Saudara bilang, Yesus sudah pernah dibawa. Maka kamu tidak percaya? Akulah, I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Apa? Ya, aku percaya Yesus. Nanti kau akan datang membangkitkan. Sekarang, buka. Lazarus, keluar. Lagi orang bilang kayak korban, lagi diikat untuk pakai kain, robot jalan gitu. Buka, dia punya apa? Istilahnya apa itu? Buka, dia punya apa ini? Kafan, betul. Kalau orang Melayu, orang Islam tahu itu kafan. Buka kafannya. Lazarus hidup. Semua orang tercengang. Orang Yahudi tercengang. Yesus memang membangkitkan orang mati. Luar biasa. Yuk percaya nggak ceritanya? Ini Tuhan tuntut orang percaya. Maka ini dicatat supaya orang percaya. Ada 2 orang yang respon ini mengenai hal ini ya. Yang satu melihat, mendengar, tapi tidak percaya. Yang satu lagi mereka melihat, karena kita kan nggak melihat dulu mereka. Sekarang kita mau dengar dan kita baca Alkitab. Kita percaya. Kenapa? Karena apa yang mereka katakan itu wahyu, kita katakan. The revelation of God. Ini penting loh bagi orang. Kalau Anda tidak percaya dengan Alkitab ini revelation of God, udah kita anggap aja ini buku biasa. Tapi enggak. This is the word of God.
Tidak. Firman Tuhan. Oke, saudara. Yang ketiga, Injil ditulis supaya manusia menerima hidup kekal. Coba saudara baca. Yohanes yang pasal 20 itu. Kan? Nah, di mana itu kita lihat? Nah, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, Anak Allah the Son of God, dan supaya kamu imanmu. Nah, you faith. Imanmu memperoleh apa? Hidup dalam namanya, His name, Jesus Christ. Hebat kan? Alkitab itu mencetak segala sesuatu itu ada maksudnya enggak. Nah, supaya manusia ini percaya dan memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus. Tanpa namanya, Anda tidak akan selamat. Tidak mungkin. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Injil dicatat supaya manusia memiliki hidup. Nah, ini berita bagus nggak? Berita bagus, good news. Tetapi beda dengan berita dunia yang baik. Berita dunia yang baik mengatakan, ya manusia apa? Menjanjikan kamu hidup makmur. Menjanjikan apa lagi? Wah, uang banyak. Dunia menjanjikan kamu supaya sukses dan bisa menikmati. Itulah tawarannya si iblis kepada Yesus. You sujud kepada saya. Semua ini, kemuliaan dunia, kerajaan dunia ini, aku kasih sama kamu. Asal kamu sukses kepada saya. Engkau harus sujud kepada Tuhan Allah. Nah, itu yang utama. Kita harus worship. Baik Pak, Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Thomas. Sekali-kali aku tidak percaya. Kalau aku tidak melihat tangannya itu di paku dan aku meraba rusuknya di tombak, aku mau percaya. Yesus menampakkan diri hari berikutnya. Thomas, lihat tanganku. Jadi masih ada bekas tuh. Tubuh Yesus itu yang masih ada. Baru. Jangan engkau sekali-kali tidak mau percaya. Percayalah. Apa yang Thomas katakan? Ya Tuhanku. Nah, this is my God. Tuhanku. Ya anakku. You my Lord and my God. Sembah Tuhan Yesus. Itu kita sembah Tuhan kita, saudara-saudara. Nah, Injil menawarkan hidup yang kekal. Tahu gitu? Injil tidak menawarkan kesuksesan. Nah, kita beda dengan teologi sukses. Nah, saya kemarin pulang Pontianak, saya masih ada palang itu dari iPod mau menuju rumah mama saya, di sebelah kiri ada logo, ada YHS lagi tulis dulu. YHS. Saya bilang, yakin apa itu? Hidup sukses. Yakin hidup sukses. Gereja YHS. Ini ada gereja di Pontianak. Yakin hidup sukses. You percaya Yesus, you sukses. Sekarang kita ngomong. Ini you punya Yesus, nama saya beda. You memberitakan another gospel. Not a gospel. The genuine gospel of Jesus Christ. Hati-hati. Makanya banyak orang tertipu. Tertipu. Cuma itu kan masih ada panggung di sana. Oh iya, dari dulu pernah pertama pulang Pontianak, aku masih lihat di besar-besar di rukonya tulis YHS. Sekarang ada diturun di bawah, masih ada YHS gitu. Nah, beda Injil kita, Injil yang memberikan, menawarkan hidup yang kekal. Oke? Nah, jadi begini, saudaraku yang saya kasih kepada saudara-saudara ya. Injil ini ditulis adalah untuk menyatakan Yesus itu siapa? Ialah Mesias, Juru Selamat dunia. Melalui Yesuslah manusia menemukan jalan keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Karena tidak ada nama yang diberikan oleh Allah kepada manusia selain nama Yesus. Kita diselamatkan di Kisah para Rasul 4 tulisan. Dan Injil yang ditulis supaya manusia mendapatkan hidup kekal di dalam nama Yesus Kristus. Nah, sekarang
Apakah saudara-saudara masih tidak mau percaya atau meragu-ragukan tentang Injil yang ditulis oleh keempat penulis ini? Sekalipun Markus bukan rasul, tapi dia menyaksikan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan Yesus. Yesus ditangkap, dia menyaksikan itu. Akhirnya di batunya kan terlepas ya. Markus, Lukas, orang Yunani yang educated dan punya jabatan. Dia melihat, mendengar, menyaksikan rasul-rasul Petrus, Paulus. Kalau di surat Paulus banyak tulis tentang Lukas. Saudara kita, plan Tuhan. Tapi menyaksi. Ia tulis supaya dikirim kepada pejabat tinggi. Theophilus, pejabat tinggi. Ini saya kumpulkan semua catatan supaya kamu tahu Yesus itu Mesias Juru Selamat. Ini itu tuh orang-orang ini punya pendidikan tinggi itu. Lukas. Yohanes, dia tahu orang pasti akan sanksi tentang Yesus. Orang Yahudi juga sanksi. Yesus bukan anak Allah. Kenapa? Dia anak tukang kayu. Nggak mungkin dia Mesias. Kenapa? Dia datang dari Nazaret. Orang Yahudi bilang, nggak ada Mesias datang dari Nazaret. Betul. Yesus itu lahir di Bethlehem, kota Daud. Dia dibesarkan di mana? Di Nazaret, menggenapi nubuatan. Dia akan disebut Nazaret. Orang Nazaret. Jadi besarkan di Nazaret. Yusuf Maria, nenek moyangnya asalnya dari mana? Dari Bethlehem. Karena mereka dikuasai oleh bangsa lain, ditakluk oleh Babilonia, maka bangsa Yahudi itu terpencar kemana-mana. Nah, keluarga Daud ini yang dulu tinggal di Bethlehem karena masalah politik dan sebagainya, mereka itu pindah ke Galilea, ke Nazaret. Itulah Yusuf dan Maria. Maka malaikat datang mencari keturunannya Daud, Yusuf dan Maria. Maka mereka disuruh itu yang supaya mereka balik untuk mencatat nama-nama keluarga dari asalnya dari mana. Ya, oleh Romawi itu semua harus pulang ke kampung halaman, asalnya dari mana. Yusuf Maria bukan terpaksa, harus ikut aturan itu, pulang kampung ke Bethlehem. Memang asal mulanya dari situ nenek moyangnya. Nah, orang Yahudi tidak tahu, tidak paham. Yesus tampil, akulah anak Allah. Kamu anak Allah, kamu menganggap dirimu sederajat dengan Allah, lalu dihukumlah oleh mahkamah agama. Jadi jatuhi hukuman supaya disalibkan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Jadi jelas apa yang dicatat semua Alkitab tentang Yesus itu sangat terang benderang. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi saat sekarang seolah-olah orang Kristen, teolog-teolog semua yang berakademisi, wah pintar, hebat, mempertanyakan Yesus bukan juru selamat. Yang jadi juru selamat adalah Yahweh, Allah Yehova. Itu kan mereka kan sangat dokter teologi. Coba saudara, kenapa Anda tidak percaya catatan Alkitab Injil ini? Yesus terang-terangan adalah anak Allah yang datang dan dikirim oleh Bapa. Anda mengatakan Yesus bukan juru selamat. Juru selamat Yahweh. Kalau begitu, mereka sama nggak Yesus mereka dengan saya? Dalam secara teologi beda lah. Yesus saya juru selamat satu-satunya. Mereka kan enggak. Beda kan? Beda nggak? Beda. Inilah disitu kita lihat. Another gospel. Sangat jelas. Ini banyak orang Kristen nggak ngerti, nggak tahu. You percaya Yesus yang beda, hati-hati. You udah percaya Yesus Tuhan. Nanti satu hari mereka yang bikin mujizat kan panggilnya nanti satu hari. Tuhan, bukan kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan dengan namamu, bukan kami apalagi? Ya, bernubuat, melakukan mujizat dan melakukannya itu mujizat atas namamu. Ya tidak, aku nggak kenal kamu kan? Hati kita. Nah, karena itu sekarang percayalah apa yang ditulis oleh keempat ini, you harus terima dengan apa?
faith, iman kepada Tuhan. Sehingga kamu memperoleh hidup kekal. Inilah kabar baik. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, Syas juru selamat. Dia adalah Tuhan. Jamin juga Allah, engkau akan diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.